Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'labah bin Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang begitu patuh dan begitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika ia hendak pulang dalam perjalanannya, ia melewati salah satu rumah yang kebetulan pintunya terbuka. Spontan Sa'labah memandang ke dalamnya, dan ternyata rumah tersebut milik seorang wanita Ansor yang sedang mandi. Sesaat ia terpesona melihat pemandangan tersebut, dan ketika sadar, ketakutan yang amat sangat menyelimuti dirinya. Takut dan malu jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perbuatannya, apalagi bila turun wahyu yang menjelaskan perbuatan maksiatnya. Karena itu ia lari dari kota Madinah dan bersembunyi di pegunungan antara Madinah dan Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan sahabat dan pelayannya tersebut. Beliau terus mencari-carinya dan menanyakan kepada para sahabat lainnya, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Setelah 40 hari berlalu tidak ditemukan, malaikat Jibril datang kepada beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini, sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Umar dan Salman, pergilah cari Sa'labah bin Abdurrahman, lalu bawa kemari." Dua orang sahabat tersebut pergi ke tempat yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata tidak mudah untuk menemukan Sa'labah. Suatu malam, mereka bertemu seorang pengembala bernama Zufafah dan menanyakan keberadaan sahabat yang menghilang tersebut. Zufafah berkata, "Mungkin yang kalian maksudkan adalah pemuda yang ingin lari dari neraka jahanam." "Bagaimana engkau tahu ia ingin lari dari jahanam?" tanya Umar bin Khattab. Zufafah menjawab, "Karena apabila malam telah tiba, dia datang kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja banyak nyawaku dengan engkau binasakan tubuhku, dan tidak membiarkan aku menantikan keputusan?' Dialah yang kami maksud," tegas Umar. Lalu Zufafah mengantar kedua sahabat tersebut ke tempat di mana Sa'labah berada. Ketika telah bertemu dan Umar menyampaikan salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta tugas yang diberikan kepada mereka, Sa'labah berkata, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu. Yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu, lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." "Wahai Umar," kata Sa'labah, "janganlah engkau pertemukan aku dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali saat beliau sedang sholat." Akhirnya mereka bertiga kembali ke Madinah. Setibanya di sana, mereka langsung masuk ke dalam masjid. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Begitu mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat tersebut, Sa'labah langsung pingsan. Berhari-hari lamanya Sa'labah menahan kerinduan untuk mendengar dan menatap wajah yang penuh mulia tersebut. Tetapi ia juga dilanda ketakutan dan kekhawatiran akan kemarahan Nabi karena perbuatan dosanya. Konflik perasaan yang begitu hebat mencapai puncaknya ketika ia melihat dan mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, sehingga ia jatuh pingsan. Setelah mengucap salam untuk menutup sholatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keberadaan Umar dan Salman, dan keduanya datang kepada Sa'labah yang sedang pingsan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya di pangkuan beliau dan berusaha menyadarkannya
begitu ia sadar. Beliau bersabda, "Apa yang membuatmu lari dariku, wahai Salabah?" "Dosaku, ya Rasulullah," kata Salabah. Beliau bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar." "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada itu," kata Salabah radhiyallahu an. "Tetapi kalamulah pastilah lebih besar," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkannya. Melihat keadaannya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh pulang ke rumahnya. Tapi sampai di rumahnya ia jatuh sakit. Setelah 3 hari menderita sakit dan tidak bangkit dari tempat tidurnya, Salman melaporkan keadaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajaknya mengunjungi rumahnya, dan setibanya di sana, beliau meletakkan kepala Sa'labah di pangkuan beliau. Tetapi Sa'labah menarik kepalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa engkau menarik kepalamu dari pangkuanku, ya Sa'labah?" "Aku adalah hamba yang penuh dengan dosa, ya Rasulullah," kata Sa'labah. "Apa yang kamu rasakan?" "Ya Nabiullah, aku merasa seperti ada semut-semut yang merayap di sekujur kulit dan tulangku," kata Sa'labah. "Apa yang kau inginkan?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ampunan Allah," jawab Sa'labah radhiyallahu an. Maka turunlah Jibril alaihi salam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula." Maka segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal itu kepadanya. Mendengar berita itu, terpekiklah Sa'labah, dan sesaat kemudian ia meninggal dunia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Sa'labah segera dimandikan dan dikafani. Ketika telah selesai menyolatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa jenazah Sa'labah sambil berjalan berjingkat-jingkat. Setelah selesai pemakamannya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat." Beliau bersabda, "Demi zat yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi, yang sebenarnya ini semua karena jalanan ini telah sempit, dan kakiku tak bisa berjalan seperti biasa, karena banyaknya para malaikat yang turut ikut mengantarkan jenazah ini." Itulah kisah Sa'labah bin Abdurrahman radhiyallahu an. Sungguh betapa hebat dan agungnya kedudukan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta tersebut, maka semua akan mencintainya. Dan kisah ini juga menunjukkan betapa takutnya para sahabat akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kisah tentang sahabat Nabi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.